Kajian Sunnah Manhaj Salaf. Mimpi yang dia tidak lihat, kemudian dia menyatakan suatu mimpi, itu juga dikategorikan masuk ke dalam dosa besar. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain wa lan yaf'ala." Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa bermimpi dengan satu mimpi yang dia tidak lihat, maka akan dibebankan kepadanya untuk mengikat antara dua butir syair, dua butir gandum, ya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, walan yaf'al, dan tidak mungkin bisa dia melakukannya. Ya, bantu mamir dua butir gandum diikat, tidak mungkin bisa kita lakukan, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yaitu hadis Abdullah bin Umar di Sahih Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, min afral fira man idda'a ila ghairi walidih wa min afral fira man ara 'ainaihi ma lam tara wa min afral fira man qala alayya ma lam aqul. Di antara kebohongan yang besar diantaranya adalah yang paling bohong orang yang menyerukan dirinya kepada selain ayahnya, yaitu orang yang ngaku-ngaku kepada selain ayahnya, ya, bin fulan, kemudian dikatakan bin yang lainnya, bin Allan, ya, itu termasuk dosa besar, kedustaan yang sangat besar. Termasuk diantara kebohongan yang besar adalah man ara'ainaih ma lam taro, yaitu orang yang menampakkan, ya, kedua matanya apa yang tidak dia lihat. Orang yang memperlihatkan atau menunjukkan, ya, kedua matanya apa yang tidak dilihat oleh kedua matanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna min afral fira an yuriya ainai fil manami ma lam taraya. Di antara kebohongan yang sangat bohong adalah orang yang menampakkan, memperlihatkan, memberitahukan kedua matanya apa yang tidak dia lihat dalam tidurnya, yaitu apa? Mimpi, bohong tentang mimpi, bohong tentang mimpi. Lah ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kedustaan dalam mimpi. Padahal bohong biasa saja, ya, tidak boleh. Nah, mungkin karena ini adalah perkara yang barangkali tidak terjadi pada kenyataan, dianggap ringan, dianggap remeh, lalu mengatakan pada orang saya bermimpi begini dan begitu, padahal tidak. Apalagi kalau terkait dengan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukan perkara yang ringan karena mengatasnamakan Nabi. Ya, saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan hadis-hadis yang terkait dengan sifat Nabi, ya, terutama sifat khulqiyahnya, ya, masuk juga pada khuluqiyahnya nanti. Orang yang mengaku bermimpi berjumpa dengan Nabi ada dua kemungkinan, ya, dia jujur atau bohong. Kalau bohong sudah selesai pembicaraan, namanya bohong. Artian, ini namanya bohong, tidak mau dibahas apa, kecuali apa? Kebohongan, tahzir, peringatan. Fa'inal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari kebohongan, karena bohong menyeret orang kepada dosa, dan dosa menyeret orang kepada api neraka. Kalau memang dia betul mimpi berjumpa dengan Nabi, bisa benar, bisa salah, ya. Salah kalau apa? Kamu mimpi Nabi seperti apa Nabi? Oh, orangnya pendek, salah. Jadi kita lihat nanti bagaimana hadis yang kita akan dengarkan, ya. Ya, kalau salah berarti isinya juga sama, ya, kecuali memang sesuai dengan syar'i, ya. Karena yang salah tadi
Bisa jadi yang dalam mimpi itu ngaku-ngaku sebagai nabi, atau dia anggapan salah sebagai nabi. Tapi yang pasti nabi tidak bisa apa? Tidak bisa diserupai oleh siapapun. Sehingga orang yang mimpi salah tadi anggapan dia, ya, bukan pengakuan orang itu saya nabi. Nah, bukan. Sebab apa? Tidak ada orang yang bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza wa la yatamathalu syaitanu bi, rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau bersabda, barang siapa melihatku dalam tidurnya mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ya, karena setan tidak mampu untuk menyerupakan dirinya dengan aku. Nah, artinya bisa aja persangkaan itu nabi itu. Baik. Ya, atau ada orang ngomong itu nabi misalkan, sementara tidak seperti itu sifatnya. Makanya pertanyaan saya sampaikan, ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mimpi dengan nabi, coba sebutkan. Ya, ketika menyebutkan nabi mirip Al Hasan, betul, betul. Muhammad bin Sirin juga demikian, sebutkan seperti apa. Ya. Nah, kemudian bisa salah kalau mendengar ucapan ini, saya mendengarkan ucapan Nabi. Nah, kalau ucapan itu bisa siapapun, setan bisa menyerupakan, bisa menyamar. Kalau bentuk fisik Nabi, setan tidak bisa menyamar. Wala yatamatsalu asyaitanu bi. Ya, setan tidak bisa menyamar, menyerupakan dengan diriku, kata Nabi. Ya. Kalau memang yang disifatkan benar sesuai dengan hadis-hadis tersebut, tinggal apa yang diucapkan. Kalau ucapan bisa jadi, ya. Kalau benar sifat itu, apa yang diucapkan. Nah, ini saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, ya, bahwa sunnah yang sudah sabit, hadis-hadis yang sahih tidak akan bisa dibatalkan oleh, ya, mimpi berjumpa dengan Nabi. Gitu. Bahwa orang mengatakan jumpa dengan Nabi, ya, sholat duhur jadi 2 rakaat, ya tidak bisa. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Tidak bisa, para ikhwan sekalian. Kalau memang yang disampaikan sesuai dengan sunnah, itu namanya merupakan apa? Ya, karunia, tasji', semangat bagi kita untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian bagaimana tentang sifat Nabi? Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Manaqib, bab sifatin Nabi, babu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitabul Manaqib, kitab Al-Manaqib, babnya sifat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sifat di sini ada 2, sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Ya. Khalqiyah atau khuluqiyah. Ya. Kalau khalqiyah sifat fisik, kalau khuluqiyah itu perangai. Nah, sekarang bagaimana? Terutama sifat fisik. Ya, ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan, kita dengarkan bersama. Pertama, hadis Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Dia berkata, sami'tu Anas bin Malik. Di hadis Anas bin Malik dari jalan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yasifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana rab'atan minal qaumi laisa bit-tawili wala bil-qasiri azharal launi laisa bi abyad amhaqa wala adama laisa bi ja'din qatatin wala sabtin rajulin unzila ila alaih wa huwa ibnu arba'ina falabitha bi makkah 10 sinina yunzalu alaihi wa bil madinati 10 sinin wa qubida wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a, rawahu Al-Bukhari nomor 3547. Ya.
Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, adalah Nabi raba'atan minal qaum. Raba'atan minal qaum itu tingginya sedang. Ya. Tidak jangkung, tidak tinggi, juga tidak pendek. Ya, tidak tinggi sekali, juga tidak pendek. Satu. Ya, azharal launi laisa bi abyadu amhaqa wala adama. Adapun warna kulit, ya, tidaklah putih amhaq. Amhaq itu sangat putih, tidak sangat putih dalam pengertian putih yang maaf yang mungkin kayak bule itu, tidak, ya. Putih seperti seperti albino, enggak seperti itu. Tapi putih di sini beliau ada kemerah-merahan, ya, bagus. Wala adama juga tidak coklat. Laisa bija'din qatatin, ya, dan beliau tidaklah apa? Ja'din qatat, ya. Apa itu? Tidak keriting rambutnya. Tidak keriting, tidak belungker-belungker, tidak keriting. Wala sabtin rajulin, juga tidak lurus. Ya, bisa dibayangkan kalau keriting, maaf, seperti apa, kribo atau orang Afrika, tidak seperti itu. Kan ini ya, kecil-kecil itu. Ya. Juga tidak lurus. Beliau umurnya 40 tahun. Ya, yang dilihat oleh Anas bin Malik saat itu, ya. Tinggal di Mekah 10 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun, ya. Dan beliau wafat sementara di rambut dan di jenggotnya ada 20-an rambut-rambut yang memutih. Ya, ketika wafat, rambut dan jenggotnya sedikit yang, ya, kurang lebih begitulah, isruna sya'ratan bayda, 20. Hadis dari Imam Bukhari. Ya. Jadi dari hadis ini kita ketahui sifat fisik beliau tidak jangkung, tidak begitu tinggi, dan tidak pendek, sedang, ya, mu'tadil atul. Begitu pula warna kulit, laisa biabyadhu amhaq ay syadidal bayad, tidaklah, ya, putih bener, ya, benar-benar putih, pucat, bukan. Wala adama, juga tidak coklat. Begitu pula rambutnya tidak keriting, bulat-bulat kecil, dan juga tidak lurus. Berarti mungkin ada juga bergelombang, dan nanti disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bagaimana rambutnya. Yang kedua, hadis Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Beliau itu rajulan marbu', sama, ya, tingginya semampai, sedang. Kemudian azimul jummah ila syahmati udunai. Apa azimul jummah di sini? Rambutnya itu jatuh sampai ke daun telinga dan juga sampai ke pundak, kedua pundaknya. Rambutnya, jadi agak panjang rambut beliau, ya, sampai pundak, kedua pundak, sampai ke daun telinga. Hullatun hamra, beliau menggunakan pakaian yaitu hullatun hamra, selendang sama sarung. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu, aku tidak melihat sesuatu yang indah dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Al-Bara ibnu Azib, ya, terkait dengan badan juga lebar, ba'id ma bainah mankibain, ya, antara sini sama sini agak lebar beliau.
tingginya semampai, rambutnya sampai pundak, bahkan juga sampai ke daun telinganya. Yang ketiga, hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri shasnal kaffaini wal qadamain dakhmar rasi dakhmal qaradisi tawilal masrubah idza masya takaffa'a takaffuan ka'anna man hanta min sababin lam ara qablah wala ba'dahu mithlah rawahu Tirmidzi. Beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi dan pendek, sama ya, berarti sama antara hadis Anas, Al-Bara bin Azib dan Ali. Syasnal kaffain wal qadamain, kedua telapak tangan dan kedua kaki beliau tebal ya. Dakhmar rasi dakhmal qaradis, ini semua adalah pujian-pujian ya untuk beliau, bahwa kepala beliau ya besar ya, tulang-tulangnya, kemudian rambutnya ada rambut bulu dada tawilal masrubah, rambut dari dada ini ya sampai ke mendekati pusar, ada bulu dada ya yang tipis-tipis. Kemudian kalau berjalan takaffa'a takaffuan, condong ke depan ya, condong ke depan kalau jalan ya. Memang agak cepat condong ke depan, kan nama in hatta min sabab ya, seakan-akan beliau mau jatuh ke tanah ya. Karena ada orang jalan juga yang agak ke depan, condong ke depan. Nah ini sifat-sifat ya yang kita dengarkan dari hadis-hadis tersebut. Dan kata Ali, aku tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya seperti beliau. Ini semua adalah apa? Al-madhu, pujian-pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah, hadis Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli'al fam ashkalal aini manhusal aqdi. Qala Syu'bah qultu li Malik ma doli'ul fam qala azimul fam qultu ma ashkalal ain qala tawilu syaqil ain qultu ma mansul aqab qala qalu lahmil aqdi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Adalah Rasulullah SAW itu doli'ul fam. Doli'al fam, apa doli' di situ ya, yaitu disebutkan di dalam Fathul Bari, yaitu apa, lisan beliau ya, mulut beliau ya lebar dan giginya itu besar-besar, itu pujian. Disebut oleh Ibnu Hajar adalah termasuk pujian itu. Ashkalal ain, yaitu apa? Ketika ditanya ashkalal doli'ul fam oleh Syu'bah kepada Imam Malik ya, apa katanya? Azimul fam ya, agak lebar lisan beliau, mulut beliau. Apa ashkalul ain? Tawilu syaqil ain, panjang kelopak mata, tapi juga mengatakan agak kemerah-merahan dalamnya. Allahu a'lam bishawab ya. Apa maksudnya manhusal abbi, qalilu lahmil abbi, daging yang ada di tumitnya itu sedikit ya, kecil ya, kecil tumitnya ya,
tapi kaki beliau tebal, ya, tumitnya kecil. Allahu a'lam bishawab. Itu semua ada bagian dari pujian-pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun ka'annah arquhul lu'lu' idza masya takaffa'a wala masastu dibajatan nau nafis minal harir wala hariratan alyan min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamtu miskatan wala anbar atiyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW azharul laun, warna kulitnya azhar, ya, itu tadi tidak putih pucat, ya, tapi apa, juga tidak coklat, tapi putihnya kemerah-merahan, ya. Kemudian keringatnya seperti butiran mutiara. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Ummu Sulaim pernah menampung keringat Nabi waktu tidur beliau. Nanti insya Allah kita dengarkan bersama. Ya. Kalau beliau berjalan takafa'a apa? Condong ke depan. Untuk bisa bayangkan ya, orang jalan condong ke depan, gitu. Seakan-akan melipat bumi. Kemudian beliau tidak pernah menggunakan pakaian sutra, ya, wala harirata alyan min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau kan tebal, disebutkan, ya, ghalil, tebal, tapi disebutkan oleh Anas, dan Anas bersama Rasulullah 10 tahun, ya, sejak kecil. Sejak umur 10 tahun diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Anas? Tidak ada sutra, ya, yang lebih lembut dibandingkan dengan telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan aku tidak pernah mencium miskah wala anbaro. Miskah atau anbaro itu adalah zat padat yang kalau ditaruh di atas api bau wangi, ya. Kalau kita apa ya, menyan, ya, ya. Gaharu beda, gaharu umut beda, ini beda anbaroh. Tidak ada, aku tidak pernah mencium bau anbaroh atau miskah lebih harum dibandingkan dengan bau badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi harum, Nabi itu harum, ya. Berarti kalau mimpi Nabi hitam salah, ya. Kalau mimpi Nabi kayak bule juga salah. Mimpi Nabi apa, rambutnya keribu juga salah. Ya benar, ya. Kalau mimpi Nabi maaf nih botak juga salah. Mimpi Nabi gak pakai jenggot apalagi, nanti kita dengarkan, ya. Itu. Apalagi sampai mimpi Nabi tapi saya kok ada bau, ya, bau gak enak, gak salah semua, ya. Maka kita ingatkan tadi sifat-sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis Anas bin Malik, beliau berkata, dakhala alaina an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala aina ma naumatal qailulah indana fa'arika wa ja'at ummi biqarurah faja'alat tasallat ay tajma' al-araqu fiha fastayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya umma Sulaim ma hadha alladhi tasna'in
Qalat hadza arakuka naj'alahu fi tibina wa huwa min atyabit tibi, rawahu Muslim. Anas mengatakan, ya Anas ini anaknya ibu Ummu Sulaim, ibunya Anas. Nabi mendatangi kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas mengatakan juga, ya, beliau tidur qailulah. Kalau itu tidur siang sebelum zuhur, qailulah. Ada juga yang mengatakan setelah zuhur. Tapi ya yang saya pahami lebih dekat sebelum zuhur, menjelang zuhur. Kemudian beliau berkeringat. Kata Anas, lalu ibuku datang membawa tempat qaruroh, ya, wadah lah itu, yang beliau jadikan sebagai tempat untuk menampung, mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi bangun, beliau bersabda, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu perbuat? Ummu Sulaim menjawab, ini adalah keringatmu, kami jadikan minyak wangi kami, ya, kami campur dengan minyak wangi kami. Naj'alahu fi tibina, dicampur dengan kami. Kenapa? Karena dia adalah wewangian yang paling wangi, rawahu Muslim. Ya. Jadi keringat beliau itu harum, badan beliau harum. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, ya. Dan tentu semua yang terkait dengan badan Nabi adalah penuh dengan keberkahan, ludahnya, ya, dan yang lainnya penuh dengan keberkahan. Begitu pula juga dengan ludahnya, sebagaimana hadis, ya, yaitu Wa'il dari anaknya Abdul Jabbar bin Wa'il. Dia berkata, haddatsani ahli an abi qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma' fa shariba minhu thumma majja fid dalwi thumma subba fil bi'r aw shariba min ad-dalwi thumma majja fil bi'r aw mujja fil bi'r fa faha minha mithla rihil misik, rawahu Ahmad. Nabi dibawakan untuk beliau yaitu dalwun, apa, gayung, ya, bersih air, lalu beliau minum, ya. Setelah itu beliau berucap di gayung itu, dan setelah itu gayung itu dilempar ke sumur, ya, berarti gayung ada timba lah, dalun itu timba, ya, timba ada talinya. Lalu beliau minum dari timba itu. Setelah itu bau harum, ya, keluar dari sumur tersebut seperti minyak misik, ya, minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Menyebar bau harum, masya Allah, ya. Kemudian hadis Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik yuhadditsu hina takhallafa an ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik berbicara ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Dia berkata, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruku wajhuhu minas surur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta kanahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dzalika minhu, rawahul Bukhari. Ka'ab bin Malik, beliau tidak ikut perang Tabuk. Ketika mendatangi Nabi, beliau mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau yabruk, yaitu berpancar sinar, ya, dari kebahagiaan. Dan kalau beliau itu bahagia, wajahnya bersinar hingga seakan-akan seperti apa, potongan bulan. Dan kami tahu hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya.
Sehingga beliau itu dipermisalkan seperti bulan, dan tidak ada orang menjadikan bulan sebagai sebuah permisalan kecuali itu adalah permisalan yang sangat indah. Wajahmu bagaikan rembulan. Kalau bagaikan bukan berarti bulat seperti bulan, bukan. Bagaikan rembulan karena apa? Karena indahnya. Karena indahnya, ya. Nah, ini juga dikuatkan oleh hadis Al-Bara bin Azib, ya. Faqad su'ila Al-Bara bin Azib, akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Qala la, bal mithla al-qamar. Riwayat Bukhari. Apakah ditanya Al-Bara bin Azib, apakah wajah Nabi seperti pedang? Oh tidak, tapi seperti bulan. Riwayat Bukhari, ya. Wa fi Muslim kana mithla syamsi wal qamar wa kana mustadiron, seperti matahari dan bulan, dan beliau wajahnya bulat, mustadir, bulat, ya, wajahnya bulat. Kemudian hadis Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim, Jabir bin Samurah, wa kana katsira sya'ril lihyah, beliau itu jenggotnya lebat. Nah, itu jenggotnya lebat, ya. Mudah-mudahan bermimpi jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa, ikhwan? Karena bermimpi jumpa dengan Nabi itu disebutkan dalam hadis, ya. Meskipun di sini beliau menyebutkan secara mutlak. Apa kata beliau? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law arani bi ahlihi wa malih. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara kecintaan umatku yang sangat besar kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku nanti. Nah, maksud kita ini, kita apa? Ya buat dua ahaduhum, ya, masing-masing mereka itu sangat ingin besar keinginannya, lauroani, seandainya bisa melihat aku, seandainya melihatku, ya, bi ahlihi wa malih, dengan harta dan dengan keluarga dan dengan hartanya. Hadis sahih Imam Muslim. Ulama menjelaskan, ya, maksudnya apa? Seandainya saya bisa melihat Nabi, menolong beliau, menolong dakwah Nabi dengan harta saya, meskipun harus kehilangan keluarga saya. Tapi ingat, Nabi meninggalkan warisan kepada kita, ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, ya, yang tidak akan sesat kalian jika kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan sunnah. Maka sekarang tolong agama Allah, Quran dan sunnah, dengan cara apa? Ilmu dan amal, thalabul ilm, dan mengamalkan ilmu, ya, dengan harta kita, dengan keluarga kita. Ini para jamaah rahmat Allah. Maka laurani, seandainya dia melihat aku, maka harus kita ingin. Nah, disebutkan dalam hadis, orang yang melihatku di dalam tidur, mimpinya seperti melihat dalam al-yaqdhah. Nah, maka kita berusaha untuk mimpi beliau, minta kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, orang yang baik bukan berarti harus ditandai dengan mimpi itu. Tapi kalau bermimpi betul sesuai dengan sifat-sifat yang kita dengarkan tadi, diantaranya, ya, itu juga ada dalam hadis yang lain, ya, tentu tidak mungkin bisa kumpulkan. Namun yang ada di hadis yang Imam Bukhari, ya, yang di bab sifatin Nabi, apa yang kita dengar tadi, ya, hampir semua ada di sini, ya. Ada juga yang tidak ada, ya. Tapi di sini juga disebut dengan sifat khuluqiyahnya, sifat perangai juga, ya, juga sifat perangai disebutkan. Seperti hadis Anas bin Malik tentang bau beliau. Apa kata beliau? Ma masistu hariran
wala dibajan alian min kafin nabi, tidak aku pernah menyentuh sutra ya lebih lembut dibanding dengan telapak tangan Nabi. Wala syamimtu rihan qat aw arfan qat atyad min rih aw arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari. Tidak aku mencium bau ya yang lebih harum dibanding dengan harumnya Nabi, baunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada semua ya apa yang kita dengar tadi. Dan yang perlu menjadi perhatian kita tadi adalah apa? Ya, keinginan besar kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Ya, di surga. Di dunia ya, satu hadis menjelaskan di tafsir hadis yang lain, man ra'ani ya fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka apa? Fasayrani fil yaqdah, akan melihatku dalam al yaqdah. Fasayrani akan melihat di sini disebutkan dalam hadis yang lain, laka'annama ra'ani fil yaqdah. Laka'annama, sungguh seakan-akan. Nah, ini ya, karena ada kesalahpahaman orang. Saya pernah dengar ya rekaman apa tulisan yang mengatakan dibentuk dengan suara bahwa ada seorang anak ya, kemudian dia mengatakan pada ibunya, saya bermimpi dengan Nabi. Tidak, saya tidak terima, kata ibunya. Coba lagi kamu bilang, saya mimpi jumpa dengan Nabi. Tidak, nggak terima. Bilang sama kakekmu pingin temu langsung. Ada rasa keturunan ya. Dan iya, saya ketemu langsung. Nah ini ya. Nah, maka di sini hadis tersebut kita dengarkan tadi ya, dalam hadis saya sampaikan sekali lagi dalam hadis Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah menjelaskan pada kita, man ro'ani fil manami fasayrani fil yaqdah ya wala yatamathalu syaitanu bi, rawal Bukhari. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, mimpi melihatku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ini dohir hadisnya, berarti kalau dia mimpi ketemu Nabi akan bertemu dalam keadaan terbangun. Kata Ibnu Hajar, karena itu terjadi berjumpa sekarang ini, mengatakan jumpa Nabi dalam keadaan terbangun begini, maka apa? Sahabat tidak akan putus terus sampai hari kiamat ada sahabat. Ini penjelasan Ibnu Hajar ya. Dan itu tidak mungkin semua jadi sahabat Nabi, karena sahabat itu jumpa langsung meskipun sebentar ya, beriman dan meninggal dengan iman, itu sahabiyun, definisi sahabat. Nah sekarang ini tidak, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Maka bisa ada dua maknanya, terjaga di dunia atau terjaga di akhirat kelak. Di akhirat, kalau di dunia tidak. Dalam hadis yang lain Imam Muslim disebutkan, laka annama ra'ani fil yaqdah, seakan-akan melihat aku dalam keadaan terjaga ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, itu adalah tidak benar. Ibnu Hajar mengatakan itu tidak benar. Kalau benar berarti akan jadi sahabat terus selamanya, tidak akan ada ini ya. Dan orang bisa saja berbohong karena sudah tahu surat Nabi. Enggak, Nabi tidak jangkung, tidak pendek, sedang, juga tidak keriting, tidak lurus, kulitnya juga tidak putih pucat, tapi putih ya seakan kemerahan, cakep ya, wajahnya bersinar bagaikan rembulan ya. Beliau mulut ya, lisan tuh lidah, kalau lisan lidah, kalau lisan kita kan mulut ya, lisan beliau, mulut beliau maksudnya ya,
lebar, giginya besar-besar. Disebutkan dalam di Fathul Bari ya, arti dari doli'ul fam itu ya. Demikian. Baiklah, karena waktu sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Nanti setelah salat Isya ya kita sudah sepakat untuk melanjutkan ya, karena perubahan dari waktu ini salat sunnah nanti setelah kajian ya. Demikian para ikhwan sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan, mudah-mudahan juga bisa berjumpa dengan beliau baik dalam mimpi, lebih-lebih nanti di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.